Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Selamat bergabung di kegiatan matrikulasi IPA di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan awal kalian pada mata pelajaran IPA. Materi selama matrikulasi IPA ini akan ada 3 macam. Yang pertama adalah konversi satuan, yang kedua menghitung kecepatan, yang ketiga menghitung berat. Selama kegiatan matrikulasi berlangsung, ada 3 orang yang akan mendampingi kalian. Yang pertama ada Ustazah Stianingsih, yang kedua ada Ustazah Ilya Rosida Perdana, dan saya sendiri Ustazah Prema Kurniawati Santosa. Mari kita mulai pada materi pertama tentang konversi satuan. Sebelum kalian belajar tentang konversi satuan, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang pengukuran. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu yang akan diukur dengan alat ukur yang tepat. Nah, pernahkah kamu pergi ke penjahit? Bagaimana seorang penjahit dapat membuat baju dengan ukuran yang tepat? Lalu, pernahkah kamu pergi ke toko kelontong? Bagaimana penjual dapat melayani barang yang diperlukan oleh pembeli dengan takaran yang sesuai? Atau pernahkah kamu mengikuti lomba lari atau menonton lomba lari? Bagaimana cara wasit menentukan pemenangnya secara tepat? Nah, 3 kegiatan tersebut, 3 peristiwa tersebut adalah kegiatan yang terkait dengan pengukuran. Nah, kita mulai dengan besaran panjang, dengan mengenal alat ukur panjang. Tentu kalian semua sudah pernah datang ke penjahit untuk menjahitkan pakaian. Di sana, penjahit akan menggunakan alat ukur berupa meteran untuk mengukur ukuran tubuh kalian atau ukuran baju kalian. Nah, meteran tersebut merupakan salah satu alat ukur panjang. Selain meteran, masih ada lagi yang sering kita temui, ada penggaris. Atau dalam bahasa IPA, kita sebut sebagai mistar. Kemudian tentang alat ukur massa. Tentu kita sehari-hari sering ke toko kelontong. Di sana, penjual akan menggunakan timbangan atau dalam bahasa IPA-nya neraca untuk mengukur atau menimbang barang-barang yang dibeli oleh pembeli supaya beratnya atau massanya sesuai. Timbangan atau neraca merupakan salah satu alat ukur massa. Lalu saat kita mengikuti lomba lari atau kita menonton lomba lari, wasit akan menggunakan alat bantu berupa stopwatch untuk mengukur lama waktu pelari sehingga diperoleh hasil yang akurat atau secara tepat. Nah, stopwatch merupakan salah satu alat ukur waktu. Lalu, tahukah kalian bagaimana cara menyajikan hasil pengukuran yang tepat? Komponen apa saja yang harus ada pada hasil pengukuran? Komponen yang harus ada pada hasil pengukuran ada 3 macam. Yang pertama, besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Contohnya tadi ada panjang, massa, waktu, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian komponen yang kedua adalah satuan.
Satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau yang kita gunakan sebagai pembanding dalam suatu kegiatan pengukuran. Contohnya, untuk besaran panjang, satuannya adalah meter. Besaran massa, satuannya adalah kilogram. Dan besaran waktu, satuannya adalah detik. Kemudian, komponen yang ketiga adalah nilai atau angka hasil pengukuran. Contohnya, panjang jalan 10 km. Panjang jalan ini merupakan besaran, 10 merupakan nilai, kilometer adalah satuannya. Jadi, dalam pengukuran ketiganya ini, besaran, nilai, satuan harus tercantum, harus ada. Nah, mari kita mengenal satuan panjang terlebih dahulu. Bisa kalian perhatikan gambarnya di sini. Ada tangga satuan panjang. Nah, setiap turun satu tangga, di sini ada anak panah turun, nilainya akan dikalikan 10. Atau lebih mudahnya, akan bertambah 01 di belakang angkanya. Sementara, kalau anak panahnya naik atau misalnya dari milimeter mau dikonversikan atau diubah menjadi desimeter, maka setiap naik satu anak tangga, dia dibagi dengan 10. Atau nanti lebih mudahnya, nolnya akan berkurang 1 atau hilang 1. Contoh pertama, 20 desimeter itu berapa meter? Caranya tadi, setiap dari desimeter ke meter itu akan naik satu anak tangga. Karena naik satu anak tangga, maka dia akan dibagi dengan 10. Jadi 20 desi dibagi dengan 10 sama dengan 2 meter. Jadi 20 desimeter itu ada sama dengan 2 meter. Contoh yang kedua, 20.000 meter sama dengan berapa kilometer? Dari meter ke kilometer, dia akan naik 3 anak tangga. Maka karena naik 3 anak tangga, dia akan dibagi dengan 1000. Nolnya ada 3. Karena tadi setiap naik satu anak tangga kan dibagi 10 ya. Sehingga 20.000 meter itu sama dengan 20.000 dibagi dengan 1000. Nolnya hilang 3. Sama dengan 20 km. Jadi 20.000 meter itu sama dengan 20 km. Nah, contoh yang ketiga. 3 hektometer berapa meter? Dari hektometer ke meter itu turun 2 anak tangga. Maka akan dikalikan 100. Nolnya ada 2 ya, karena turun berarti dia dikalikan. Nolnya bertambah 2. Caranya berarti 3 hektometer sama dengan 3 dikali 100 sama dengan 300 meter. Jadi 3 hektometer sama dengan 300 meter. Selanjutnya kita masuk ke satuan massa. Sama seperti tadi, coba perhatikan anak tangga satuan massa masih sama, setiap kali turun dikalikan 10, setiap kali naik satu anak tangga dibagi 10. Nah, selain yang ada di anak tangga ini, ada beberapa satuan massa yang perlu kalian tahu. Pasti kalian sudah pernah mendengar satuan ton, kuintal, seperti itu kan? Nah, 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Sementara
10 kuintal itu setara dengan 1000 kilogram. Jadi 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Dan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kalau kalian perhatikan, 1 kilogram menuju ke gram akan turun 3 anak tangga, sehingga nolnya akan bertambah 3. Coba perhatikan contohnya. 10 ons atau hektogram itu berapa kilogram? Tadi dari hektogram atau ons ke kilogram itu naik 1 anak tangga, maka akan dibagi dengan 10. 10 ons, 10 dibagi 10 sama dengan 1 kilogram. Kemudian, contoh yang kedua. 3000 gram itu sama dengan berapa kilogram? Dari gram ke kilogram itu naik 3 anak tangga, maka nanti akan dibagi 1000. 3000 gram dibagi 1000 sama dengan 3 kilogram. Sehingga 3000 gram itu sama dengan 3 kilogram. Contoh yang ketiga. 5 kilogram sama dengan berapa dekagram? Dari kilogram ke dekagram itu turun 2 anak tangga, berarti nanti akan dikalikan 100. Sehingga 5 kilo dikalikan 100 sama dengan 500 dekagram. Contoh yang keempat. 4000 kilogram sama dengan berapa kuintal? Tadi 1 kuintal itu sama dengan 100 gram. Berarti kita balik, kalau 4000 kilogram itu supaya mendapatkan kuintal, kita bagi dengan 100. Karena tadi 1 kuintal kan 100 kilogram. Sehingga nolnya akan hilang 2. Jadi 40 kuintal. Dan yang terakhir tentang satuan waktu. Satuan waktu tadi ada sekon atau detik. 1 hari itu kan kita mengenal ada 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit. Sedangkan 1 menit itu terdiri atau setara dengan 60 sekon atau 60 detik. 1 sekon itu setara dengan 1/60 menit. Dan 1 menit itu setara dengan 1/60 jam. Sehingga dalam 1 jam itu terdapat 3600 sekon. Terdapat dari tadi 1 jam itu kan ada 60 menit. Dalam setiap menitnya ada 60 sekon. Jadi 60 dikali 60 didapatkan hasil 3600 sekon. Sedangkan dalam 1 hari itu terdapat 86.400 sekon. Nah, coba perhatikan konversi satuan waktu berikut. Contoh yang pertama, 2 jam itu sama dengan berapa detik? 2 jam berarti tadi dalam 1 jam itu terdapat 3600. Jadi 2 jam berarti 2 dikali 3600 detik. Atau sama dengan 7200 detik. Jadi 2 jam sama dengan 7200 detik. Sedangkan kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 360 detik itu ada berapa menit? 360 detik berarti akan kita bagi dengan 60. Karena tadi 1 detiknya itu adalah 1/60 menit. Sehingga 360 dikali 1/60 sama dengan 6 menit.
Jadi 360 detik itu ada atau setara dengan 6 menit. Nah, itu tadi adalah materi matrikulasi pada pertemuan pertama. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Untuk selanjutnya, silahkan menuju ke latihan soal yang sudah Ustazah cantumkan. Silahkan ikuti instruksi yang ada. Terima kasih, dan jadilah insan berkarakter, berprestasi meskipun di tengah pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.